Mobil bermerek Inggris yang dimiliki pabrikan Cina, Morris Garage, resmi masuk Indonesia. Mobil pertamanya MG ZS, crossover compact yang punya segudang kelebihan dan fitur modern. Hebatnya nih kan, walaupun didatangkan secara utuh atau CBU dari Thailand, harganya jauh lebih murah daripada mobil sejenis. Percaya nggak kalau SUV ringkas ini dijual dalam dua varian dengan harga mulai Rp255,8 juta sampai Rp289,8 juta. Di segmen ini, rival terdekatnya adalah Suzuki S-Cross yang dijual seharga Rp295 juta sampai Rp310 juta. Jadi penasaran kan kalau kita bandingkan kira-kira siapa yang unggul ya? Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini ya kalau belum, dan juga aktifkan notifikasinya, cukup tekan logo loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, pertama kita bahas dulu bagian luarnya. Dimensi kedua crossover 5 penumpang ini boleh dibilang sepantar. Berikut adalah grafis perbandingan dimensi keduanya. Nah, kalau kita perhatiin, dimensi MG ZS emang sedikit lebih besar dari S-Cross. Tapi selisihnya terpaut sangat tipis, misalnya MG ZS lebih tinggi 3 cm saja dari S-Cross. Begitupun dengan jarak sumbu rodanya yang tak berbeda jauh. Cuma menariknya nih Gan, Suzuki S-Cross kayaknya lebih layak disebut crossover sejati ketimbang MG ZS. Kenapa? Karena S-Cross punya ground clearance yang lebih tinggi, yakni 185 mm berbanding MG ZS yang 165 mm. Lantas fitur di bagian luarnya gimana? Headlamp keduanya sama-sama pakai proyektor nih, tapi bedanya MG ZS masih pakai lampu HID. Kalau S-Cross sudah LED, yang tak kalah terang tapi lebih hemat daya. Terus desain lampu utama MG ZS sudah dibekali lampu berkendara siang hari. Kalau kata orang-orang sih bentuknya mirip lampu Mazda, sampai ke bentuk grill-grillnya. Kalau Suzuki S-Cross punya karakternya tersendiri. Masuk ke dalam kabin langsung noleh ke atap, wah MG ZS punya atap kaca alias panoramic sunroof. Suzuki S-Cross yang dijual lebih mahal jadi kelihatan murahan nih, karena atapnya nggak bisa bolong. Belum lagi material soft touch hampir melapisi seluruh bagian dashboard hingga ke door trim, memberi kesan mewah. Setir dan jok pun sudah dibalut kulit. Kalau Suzuki S-Cross sih juga sudah pakai setir dan jok kulit, tapi material soft touch tak sebanyak di kabin pesaingnya itu. Fitur interior keduanya sebetulnya sama lengkapnya, misalnya head unit layar sentuh dengan konektivitas smartphone serta Bluetooth teleponi. Ada pula audio steering switch dan cruise control. Kunci pintar dengan tombol start stop tersedia di keduanya. Tapi Suzuki boleh berbangga hati karena S-Cross lebih mewah dan sporty karena dibekali AC digital, auto rain sensing wiper hingga pedal shift. Semua itu tak ada di MG ZS. Tapi Suzuki S-Cross hanya mampu congkak sampai di situ. Karena fitur keselamatan MG ZS unggul kemana-mana. Lihat aja nih, MG ZS dibekali 6 kantung udara di dalam kabin. Sistem pengereman tak hanya didukung rem ABS, CBD, dan BA, ada juga kemampuan menjaga stabilitas berkendara mulai dari Stability Control System, Curve Brake Control, Traction Control System, Hill Start Assist Emergency Stop Signal, sampai Tire Pressure Monitoring System. Fitur keselamatan Suzuki S-Cross cuma sebatas dual SRS airbag, rem ABS, dan EBD. Jangan harap tuh ada kontrol stabilitas atau Hill Start Assist. Terakhir soal performa. Sama-sama dibekali mesin berkapasitas 1,5 liter, ternyata output yang dihasilkan MG ZS juga sedikit lebih baik dibandingkan Suzuki S-Cross. MG ZS sanggup menghasilkan tenaga 114 PS pada 6000 rpm dengan torsi puncak 150 Nm pada 4500 rpm. Tersedia dalam varian bertransmisi otomatis konvensional 4 speed saja. Sementara Suzuki S-Cross mencatat tenaga maksimal 109 PS pada 6000 rpm dengan torsi puncak 138 Nm pada 4400 rpm. Lumayan kan bedanya 5 PS dan 12 Nm. Tapi untungnya Suzuki menawarkan dua pilihan transmisi, manual 5 speed dan otomatis 6 speed. Simpulannya, walaupun lebih murah, tapi ternyata mobil bermerek Inggris yang sekarang dimiliki Cina dan diproduksi di Thailand ini punya segudang fitur yang lebih komplit. Tapi masalahnya jaringan purna jual Morris Garage belum banyak di Indonesia. Gimana menurut kalian? Kasih komentarnya ya. Jangan lupa juga klik tombol like dan share kalau kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.